Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kabar sehat teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulainya dari sebuah kisah pribadi. Jadi, sejak kuliah, saya sudah punya motivasi, punya target, punya deadline untuk bisa menjadikan sebuah tanggal itu tanggal yang istimewa bagi perjalanan hidup saya. Tanggalnya tanggal 18, bulan 8, 2018. Tanggal apaan tuh, Kak? Itu tanggal ulang tahun saya. Nah, kebetulan tanggalnya cantik. Itu sebagai deadline saya agar saya punya kehidupan yang menjadi istimewa di tanggal itu. Pada Allah agar dijadikan tanggal tahun 2000. Setelah itu saya berkhidmat ke tanggal masuk mulai deg-degan tuh rasanya. 2018, tapi roman-romannya hilal tuh belum kelihatan. Apalagi kalau kita ngecek buku tabungan. Nah, itu bawaannya asem aja. Itu isinya apa Ustaz itu dompet itu kalau tahun itu? Saya bingung, isinya tuh kadang kalau malam tuh warna uang merah. Ntar besok pagi biru, siang bisa berubah lagi jadi apa itu namanya? Jadi abu-abu, 2000-an. Tapi kadang saya bingung, uang tuh bisa rubah warna gitu. Nah, sampai 2018 saya tetap berdoa istiqomah kepada Allah, ya Allah, saya ingin tanggal 18 bulan 8 2018 dijadikan tanggal istimewa. Saya belum dapat hilal itu, tapi saya punya prasangka karena doa itu sudah sejak lama saya utarakan. Saking seriusnya doa ini Doni, dari dulu saya berdoa sampai detik ini saya berbicara, hampir seluruh password media sosial saya pasti ada isi 180818. Nah, tapi jangan coba-coba ngehack nih. Saya doain jomblo seumur hidup yang coba-coba ngehack. Itu saking saya seriusnya. PIN ATM saja isinya itu. Nah, singkat cerita, pada Maret 2018 saya berangkat bersama Ustadz Abdul Somad ke suku Talang Mama di Riau. Dalam perjalanan itu 7 jam darat dan 4 jam mengarungi sungai. Saya lihat dalam perjalanan di hutan itu mengarungi sungai, monyet-monyet, ada banyak hewan-hewan buas, dan sesekali orang tuh bilang, perahu kita berhenti karena airnya sedang surut. Ada kalanya kita harus turun dari perahu itu dan dorong. Dan terus ada kalanya bilang, nah itu yang banyak gelembung-gelembung air, itu biasanya sarang buaya. Nah, saya kan makin ngeri itu. Status saya mati sendiri, masa saya dimakan buaya kan nggak seru. Nah akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya tulis surat pada saat itu Doni, yaitu proposal ta'aruf. Isinya sederhana, hanya terdiri dari 18 kalimat saja. Lagi-lagi 18. Tanggalnya juga 18. Saya ajukan proposal ta'aruf kepada seorang putri yang saya nggak pernah bertemu sama sekali. Saya nggak pernah jumpa, nggak pernah komunikasi sama sekali. Akhirnya saya titipkan itu dengan seorang ustaz. Gayung bersambut ternyata. Kenapa nulisnya pakai surat? Saya nggak tahu nomor HP-nya. Dan juga biar terkesan romantis gitu kalau ditulis pakai surat. Akhirnya dibalas surat itu dan saya langsung datang ta'aruf. Ke rumahnya langsung. Ke walinya. Nah, dalam perjalanan itu setelah saya ta'aruf, saya istikharah 1 bulan lamanya. Dan saya bingung. Bagaimana caranya setelah proses
istikharah ini apa yang saya lakukan? Kan nggak mungkin kita menyampaikan hasil istikharah, tapi proses kita mau nikah masih lama. Itu kita PHP-in anak orang. Lebih sakit itu. Akhirnya bismillah, saya datang di wisuda tahfiz calon istri saya waktu itu dan menyatakan secara gentle, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya syal Cordova ini. Syal ini yang sering kali menemani saya ketika ke pedalaman. Dan saya berharap putri ibu bapak ini yang kelak menemani saya sebagai pengganti. Cuman itu saja yang saya bisa berikan. Singkat cerita, proses perjalanan saya dari lamaran ke nikah, tahu berapa lama Doni? Berapa lama Ustaz kira-kira? 3 pekan. 3 pekan? 21 hari. Itu singkat, padat Ustaz. Singkat sekali. Dan saya 21 hari itu belum menyiapkan apa-apa. Karena saya nggak tahu lamaran saya diterima atau enggak kan. Nah, baru saya mikir tuh setelah lamaran saya alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Saya mikir tuh malam itu. Itu bagaimana undangan, gimana catering, gimana biaya lain-lain. Saya punya uang yang sangat terbatas karena saya kerja di lembaga sosial, dompet duafa. Kadang dompetnya itu benar-benar duafa. Karena prosesnya singkat, saya memilih nikah di gedung. Di zona Madinah. Doni dan mungkin para millennials yang sekarang menyaksikan bisa search berapa biaya catering per orang, berapa biaya gedung, dan lain sebagainya. Kenapa di gedung sih, Kak? Kan mahal. Karena waktunya singkat. Saya nggak mau ribet-ribet itu kalau nikah di rumah. Sederhana itu aja. Dan Doni tahu berapa? Rupiah. Itu angka yang besar bagi saya. Nggak pernah terbayang uang itu dari mana. Ternyata itulah cara Allah. Tahu-tahu ada yang transfer. Saya nggak pernah mengirimkan nomor rekening saya ke orang lain. Kecuali ada hutang piutang. Kalau ada yang minta nomor rekening, itu karena kasihan saya mau nikah nggak ada uang. Saya nggak kasih. Ternyata minta dari orang lain dan akhirnya terhimpunlah dana yang cukup besar atas pertolongan Allah. Terus apa kaitannya, Kak, dengan 18/08/18? Saya nikah bulan Juli. Tak lama setelah saya nikah itu ada gempa Lombok, kalau kita masih ingat. 2018, bulan Agustus. Ya. Saya berangkat ke Lombok. Dari sana, tanggal 17 malam, terjadi gempa yang begitu besar. Artinya saya sudah 1 bulan menikah. Gempa yang begitu dahsyat, besar di Lombok. Saya tidur di tanah, tanpa beralaskan apapun, tanpa beratapkan apapun. Tanggal 18, bulan 8, 2018, pukul 2 dini hari saya ditelepon istri saya. Ternyata benarlah, tanggal itu benar-benar menjadi tanggal istimewa bagi saya. Karena di tanggal itu istri saya mengabarkan bahwa dia positif hamil. Pernikahan saya lebih maju bulan Juli, di luar dari target saya Agustus. Dan saya alhamdulillah hari ini saya dikaruniai seorang anak bernama Hamka. Mohon doa dari para jomblo yang insya Allah doanya mustajab biasanya. Tembus langsung ke arsy Allah, semoga jadi anak yang soleh. Amin. Nah, apa kaitannya cerita saya ini dengan teman-teman sekalian? Ana inda abdi dzanni, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku bersama prasangka hambaku. Kalau dia mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berlari kecil, aku mendekat kepadanya dengan berlari kencang. Begitu janji Allah. Kita harus punya prasangka baik. Problemnya itu seringkali keyakinan kita itu adanya di sini. Bukan di sini. Kalau kita pakai logika manusia, saya nggak punya uang 100 juta rupiah. Terlalu besar bagi saya. Saya yang sering meninggalkan istri, apalagi waktu itu LDR, istri saya ngajar di Bandung,
Saya di Jakarta. Tapi Allah langsung karuniakan seorang anak. Itu kenapa tanggal itu menjadi berkesan bagi saya. Nah, saya berharap para millennials itu punya keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa yang memberikan rizki, jodoh, kematian itu Allah. Bukan yang lain. Nah, seringkali kita para mahasiswa juga takut akhirnya untuk ikut organisasi. Karena kita menganggap nilai kita itu tergantung dari dosen. Bagi yang bekerja, kita menganggap rezeki kita itu datang dari bos. Atau bagi yang sering baperan, kita menganggap nasib kita itu ditentukan oleh lidah orang lain yang seringkali julid sama kita. Padahal nggak ada hubungannya. Tugas manusia itu cuma ikhtiar. Selebihnya kita tawakal dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, dari kisah pribadi yang saya ceritakan, poin pertama yang ingin saya bawa adalah keberanian. Keberanian untuk bermimpi, keberanian untuk berdoa, keberanian untuk berprasangka baik kepada Allah. You get the point, guys? Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, tadi ada yang komen sudah menikah itu. Ya Ustaz, benar. Mas Nurman ya? Ya, Mas Ini Nurman. jangan-jangan Mas Nurman dari budi luhur angkatan saya juga ini? Iya betul. Boleh diaktifkan suaranya? Saya ingin tahu kira-kira masalah apa saja sih yang biasanya terjadi di rumah tangga Mas Nurman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya benar. Ustaz Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup Mas Nurman? Kenapa Ustaz? Masih hidup? Alhamdulillah masih Ustaz. Maka masih bisa jawab ini. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat saya ternyata Mas Nurman dulu pernah aktif di LDK Lazam Budi Luhur juga. Sehat ya Mas Nurman ya? Iya. Insya Allah. Auranya beda kalau udah nikah tuh nggak ada beban. Beda dari tadi saya ngeliatin layar tuh para jomblo kayaknya tegang gitu. Hidupnya penuh tekanan. Sama aja, Tat. Nah, Mas Norman saya mau tanya. Kira-kira Mas Norman udah nikah berapa lama ini? Alhamdulillah sekarang itu udah 6 bulan lebih, Ustaz Hardi. 6 bulan ya. Rencana Ya. sampai kapan itu? Ya, insya Allah lah. Kalau misalkan dikasihnya Allah aja. Nah, dalam 6 bulan perjalanan Mas Norman, kira-kira masalah apa yang sering terjadi di rumah tangga? Masalah, alhamdulillah sih, Ustadz. Kalau masalah itu kayaknya nggak ada sih. Wah, bohong nih. Berarti ada istri depannya ini. Oh, samping saya ada istrinya. Ada istri saya, Ustadz. Iya, makanya takut ngungkapinnya. Makanya bilang kayak gitu. Iya. Enggak, kalau misalkan Pasti ada kan? Kalau masalah itu ya ada, cuman ya masalah kecil. Mungkin karena beda pendapat aja, pengennya A atau pengennya B kayak gitu. Namun kalau untuk masalah besar, alhamdulillah sih nggak ada, Ustaz. Karena semenjak 2 tahun silam ini saya itu agak berubah pandangannya. Dulu itu masih lebih suka ke duniawinya. Sekarang itu udah apa-apanya itu serahkan tuh ke Allah. Udah yakin kalau misalkan yang jalan yang kita tempuh ini itu kalau misal kita yakin emang secara tauhid kita itu butuh Allah dalam hal sekecil apapun itu, insya Allah Allah itu memudahkan. Masya Allah. Berarti problem yang biasanya terjadi problem komunikasi ya? Iya, Beda betul. pendapat. Beda pendapat aja kita waktu di organisasi dulu LDK suka berantem. Apalagi beda pendapat. Betul, Ustaz. Nah, makasih Mas Norman. Mungkin ada lagi masalah lain? Itu aja? Itu aja, Ustaz. Oke, syukran Mas Norman. Nanti bisa sharing-sharing kembali. Iya, nah. Nah, ada yang sudah nikah yang lain selain Mas Norman? Boleh angkat kaki? Ada nggak? Ah, Doni. Mungkin
terlalu sulit kalau untuk angkat kaki, Ustaz. Belum ada ya? Yang lain ya? Belum, Ustaz. Itu ada Ini, Mas Bang, Sauki udah. kayaknya. Oh, Belum. ada Asauki, Masya Allah. Boleh diaktifkan ya Asauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini komandan kita semua ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi. Syukron semua. Apa tuh Mas Mungkin, Sauki? pertama-tama mungkin Ane memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin belum kenal sama Ane atau cuma tahu, oh ada nama Sauki ini. Nah ini nih orangnya nih gitu loh, biar pada tahu, biar silaturahmi kita juga enak. Ini Yang perlu ngomong, dikenalin statusnya udah laku belum? alhamdulillah udah Nah, laku, penting. buntutnya 1. Nah, Sauki, kira-kira Ya, gimana, Bang? masalah keluarga yang biasa terjadi apa? Masalah keluarga. Kalau pribadi yang Ane alami mungkin penyesuaian. Jadi sebelum menikah, Adaptasi ya? ya sebelum menikah kan mungkin apa-apa itu waktu sama orang tua ya, apa-apa kalau sama orang tua enak, maksudnya sudah disiapkan semua sama orang tua, kayak semua udah beres, makanan udah ada, ini itu. Nah setelah Sekarang harus rumah tangga mandiri ini, ya. nah bener harus mandiri, jadi harus menyesuaikan. Kalau dulu waktu belum nikah terima jadi, sekarang belum nikah ya, sekarang sudah nikah ya harus mengusahakan gimana aja caranya biar bisa jadi. Seperti itu. Masya Allah. Awal-awal ya memang berat, cuma karena memang sudah niatan, Ya. memang ada tanggung jawab besar yang harus diemban, yang harus dipegang. Mau nggak mau, suka nggak suka, beratnya itu mungkin berat harus bangun dari rebahan ya. Yang bikin beratnya itu di situ. Oke. Berarti proses adaptasi karena kita berbeda lingkungan. Dulu sendiri, sekarang udah banyak tanggungan. Dulu mungkin dilayanin orang tua, sekarang harus survive dari nafkah sendiri, nyiapin semua kebutuhan Iya. sendiri gitu ya. Siap. Baik, Bukan. Sauki, sharingnya. Ada lagi yang lain yang terakhir yang sudah nikah dan berani sharing masalah problem di rumah tangga? Sepertinya belum Belum ya. Nah, saya yakin Doni, semua yang sudah berkeluarga pasti punya masalah. Terus apa kaitannya sama kita yang belum berkeluarga? Justru itulah pentingnya untuk menyiapkan. Karena nikah itu bukan cuma sebatas keinginan, pelampiasan hawa nafsu semata, atau hanya penasaran. Ini kira-kira Ahwat rambutnya panjang apa bondol ya? Ini kira-kira bagaimana bentuk tubuhnya, kira-kira gimana keluarganya? Enggak. Bahkan nikah itu sebenarnya bukan antara aku dan kamu, tapi antara aku dan kita. Kita itu keluarga. Dan kita harus menghubungkan dua keluarga besar. Itu berat. Apalagi kalau strata sosialnya berbeda. Yang satu kaum rebahan, yang satu anaknya sultan. Beda tuh. Nah, untuk itu saya yakin sekali bagi yang sudah nikah, mungkin ada di benak hatinya rasa penyesalan atau kok gini ya? Dulu pas si Vita Aruf kayaknya cantik, ternyata pas tahu tidurnya suka ngiler. Dulu pas di organisasi kampus kelihatannya aktif sekali, keren sekali. Ternyata pas sudah berumah tangga, mudah emosi. Banyak hal yang tidak sesuai. Pasti itu. Dan setiap rumah tangga pasti punya masalah. Nggak mungkin nggak ada. Mustahil. Secantik-cantiknya orang pasti punya kekurangan. Semulus-mulusnya jalan pasti ada debu di atasnya. Pasti ada kerikil. Secanggih-canggihnya handphone, pasti ada saja error aplikasi yang tidak bisa berjalan. Sebersih-bersihnya lantai, pasti ada aja debu di atasnya.
Betul? Betul, Ustaz. Karena setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, disinilah ujiannya. Untuk kita bisa belajar. Apakah wanita soleh untuk laki-laki soleh? Atau sebaliknya, laki-laki soleh untuk wanita soleh? Mungkin persepsi kita begitu. Tapi bagaimana dengan yang kita kenal Nabi Nuh? Ternyata anak dan istrinya itu membangkang atas ajaran yang dibawa oleh keluarganya sendiri. Kepala keluarganya sendiri. Betul? Betul, Ustaz. Itu Nabi loh. Lah kita, turunan Nabi bukan. Sahabat bukan, ulama bukan, Habib bukan, keturunan sultan juga bukan. Pasti kita punya problem. Tapi ada juga istrinya soleh, tapi laki-lakinya tidak. Siapa contohnya? Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Firaun loh. Itu apa ya? Firaun itu ya. Mungkin tokoh kezoliman yang ada sampai sekarang. Karena dia pernah mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ada juga laki-laki soleh, istrinya soleha. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Siti Hajar dan istri yang kedua. Banyak. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun kita, ibu bapak, teman-teman sekalian, bisa jadi kita dilahirkan dari rahim yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita lahir dari rahim yang serba kekurangan harta, orang tuanya nggak sekolah, mungkin ada yang cacat secara fisik, mungkin orang tuanya tidak islami, dan lain sebagainya. Betul? Betul sekali, banyak sekali. Nah, Ustaz. disinilah bagaimana peran kita itu membaur tapi tidak melebur. Justru anak muda itu tidak menjadi kaum rebahan, tapi harus menjadi kaum perubahan. Datang untuk mewarnai, bukan diwarnai. Nah, teman-teman nggak perlu pundung. Boleh jadi yang mendengarkan acara ini, itu keluarganya ada yang bukan Islam. Apakah itu menjadi aib? Tidak. Itu takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim mana, tapi kita bisa memilih wafat dalam keadaan apa. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu saya ingin menyampaikan poin penting bagi saya agar generasi muda yang mau menikah itu menyiapkan hal-hal ini. Bahwa nikah itu butuh ilmu. Itu yang paling utama. Bukan semata-mata materi yang padahal itu ada di pikiran kita sehingga nikah itu jadi sulit. Nah, ini yang saya salut, anak-anak muda di Budi Luhur banyak yang nikah tahun ini nih, masa-masa corona. Ada yang saya kenal namanya Rizky Prabowo. Ada yang saya kenal itu masih muda udah pada nikah. Saya yakin tuh salah satu faktornya biar nikahnya hemat. Jadi nggak usah pakai pesta. Nikah cukup di KUA aja itu dia. Kenapa nggak ngundang? Lagi corona. Nah, enak alasan. Iya. Ketahuan dia nggak punya uang. Ada. Habis ini Fadlan langsung praktek kayaknya nih. Nah, teman-teman, saya minta tolong dicatat baik-baik, entah di handphone atau di catatan masing-masing di benak kita, apa yang perlu disiapkan. Ah Norman dan Ah Sauki yang sampaikan, karena dia sudah pengalaman. Dia merasakan langsung problem yang ada di rumah tangga. Kenapa Kak Hardi nggak nyampein? Biar saya nggak ketahuan masalah apa yang saya punya di rumah tangga. Dan saya suruh orang lain. Berapa banyak di antara rumah tangga itu kan yang baru nikah terus cerai? Banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Anak-anak muda, apalagi kalau suaminya lagi nggak punya kerjaan. Terus mertuanya itu, mohon maaf, agak cerewet.
Udah tuh, agak rusak rumah tangga. Karena dasarnya bukan iman dan ilmu, tapi dasarnya nafsu. Begitu teman-teman sekalian, masalah yang umum terjadi di rumah tangga, tadi beberapa udah disampaikan Norman. Satu, komunikasi. Nah, Sauki tadi menyampaikan. Yang kedua, adaptasi. Dan mungkin ada yang lain. Tapi rata-rata problem di rumah tangga tuh di komunikasi. Nggak nyambung. Vibrasinya belum sama, belum satu frekuensi. Nah, atau mungkin tidak sesuai harapan. Mohon maaf, tahu-tahu pasangan kita punya penyakit yang kita nggak tahu sebelumnya. Atau tidak sesuai keinginan kita. Harusnya hafalan Qurannya begini nih. Tapi kok jadi begini? Harusnya dia jadi aktivis nih. Tapi ketemu sama kita, 1+1 bukan 2 atau banyak. Tapi 1+1 sama dengan 0. Dulu aktif di kampus, sekarang hilang. Di masyarakat nggak ada, di kerjaan orientasinya hanya uang semata. Banyak. Ini sekarang pada aktif. Ini kan rata-rata anak-anak LDK Lazam, aktivis organisasi, atau orang-orang yang lagi nggak punya kerjaan malam ini. Aktif luar biasa di kampus. Lepas, mungkin selesai. Kenapa? Karena landasannya tidak kuat. Nah, saya ingin langsung menyampaikan solusi agar kita bisa membangun ketahanan keluarga. Saya menyampaikannya dari tadi adalah cara kita berpikir, frame. Nah, sekarang saya mau masuk ke intinya. Agar frame kita sama dulu. Ada berapa ya? Kurang lebih ada 4 dari saya. Solusi atau apa saya sebutnya ya? Tips. Walaupun sebenarnya saya tidak bisa dijadikan role model, Doni. Karena pernikahan saya baru 2 tahun. Patutnya kita belajar ke orang yang sudah lama, ketahanan keluarganya kuat, prestasinya baik. Kalau saya tidak bisa. Yang saya ingin sharing hanya sebatas yang saya sudah lakukan dalam proses 2 tahun, atau yang tadi bahwa modal saya menikah adalah keberanian, yakin kepada Allah. Kan banyak nih di antara kita nih, saya yakin nih, saya intip dari tadi partisipan beberapa. Ini yang di kampusnya udah lama nih. Ini senior-senior tapi banyak yang belum nikah. Rata-rata faktornya pasti karena materi. Betul nggak? Jawab aja betul gitu. Mungkin jodohnya belum lahir. Oh iya, tuh belum lahir tuh. Masih jadi embrio dia. Nah, apa tipsnya agar komunikasi, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Peran kita sebagai anak-anak muda ini bisa membangun ketahanan keluarga. Yang pertama adalah harus ridho. Ridho. Bahwa apa yang ditakdirkan sama Allah itu pasti baik. Nabi Adam alaihi salatu wassalam turun dari surga itu karena hasutan istrinya untuk memakan buah yang dilarang, yaitu buah khuldi. Itu ujian Nabi Adam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh ayahnya sendiri yang tidak mengikuti ajaran dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh anak dan istrinya sendiri yang tidak mau mengikuti ajaran dibawa olehnya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya sendiri sampai akhir hayatnya wafat dalam keadaan belum berislam. Begitu banyak ujian para nabi dan rasul yang harusnya menjadi prototipe bagi kita. Nabi itu harusnya begini, ideal. Tapi kenapa Allah berikan ini kepada kita? Bahwa masalah itu bukan sebuah musibah. Masalah itu tidak berbahaya. Sama seperti kita ujian akhir semester. Bahaya nggak Doni ujian akhir semester di UBL? Enggak, sangat tidak berbahaya, Ustaz. Karena tidak bisa membunuh orang gitu. Betul. Yang bahaya tuh kalau salah jawab soal.
Kalau ujiannya itu fitrah. Setiap kita pasti diuji sama Allah. Betul? Nah, Betul, Ustaz. maka sebagai seorang mukmin, hendaknya kalau mendapat masalah, musibah, itu kita jadikan sebagai ladang amal. Oh, Allah menitipkan kita di keluarga yang demikian, ingin kita jadi demikian. Oh, Asia hidup bersama raja yang sangat zalim, pernah mengaku menjadi Tuhan yang bernama Firaun, agar Asia itu diberikan kesabaran. Begitu cara kita memandang sebuah masalah. Kadang prahara bisa menjadi anugerah. Jadi yang pertama kuncinya adalah Harus ridho. harus Harus ridho. ridho, harus terima. Yang kedua, ini yang paling penting nih. Ini masih pada hidup nggak ya? Oh, masih Masih, Ustaz, 76, masih. malah tambah banyak Masih. ya. Alhamdulillah, Ustaz. Karena mungkin makin malam makin ramai, Ustaz. Iya, makin gak ada kerjaan. Jadi halu biasanya. Nah, ini penting untuk yang kedua. Nah, ini yang tadi Norman, Sauki, dan mungkin yang sudah menikah pasti merasakan sekali. Rumah tangga tuh bisa menjadi bermasalah, bisa menjadi pertikaian, perceraian, itu kalau komunikasinya tidak jalan. Wajar. Wong kita lahir dari rahim yang berbeda, dibesarkan juga dalam lingkungan yang berbeda, dan itu lumrah. Nah, itu kenapa komunikasi ini perlu dicari tahu. Ternyata laki-laki dan perempuan itu memiliki pola komunikasi yang jauh berbeda. Secara linguistik, laki-laki itu berbicara rata-rata 5.000 sampai 7.000 kata per hari. Sementara perempuan itu 20.000 per hari. Coba bayangin tuh. Berapa kali lipat tuh ya? 4 ya. 4 kali lipat. Itu kenapa perempuan itu kalau ada masalah dia bicara. Ngomong aja. Seakan-akan 90% dari masalah itu selesai dengan bicara. Kita cuma mendengarkan. Kayak wanita itu secara linguistik dia cerdas. Doni. Cerdas. Itu kenapa wanita itu sekali lagi suka berbicara, makanya wanita disebut cerdas. Cerewet. Oh, cerewet. Iya. Ini mohon maaf ya, para wanita jangan tersinggung nih. Tapi cerewet juga baik. Karena anak-anak kita itu dididik oleh ibu-ibu yang cerewet sehingga mengetahui banyak kosakata. Kan itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa'allama Adamal asma' kullaha. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama. Dan sekarang tugasnya bukan ke Nabi Adam, tapi tugasnya ke Hawa dan sekarang ke kaum ibu. Nah, itulah kenapa Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Bayangin kalau perempuan gak cerewet. Itu anak kayaknya sulit untuk bisa berbicara. Itu ya. Nah, terus perempuan itu kalau ada masalah dia suka bicara. Kalau laki-laki gimana, Ali? Kalau laki-laki itu ada masalah. Biasanya malah sebaliknya. Dia diam, ya kan? Menyendiri, berkontemplasi, lalu berusaha untuk merumuskan solusinya sendiri. Betul? Betul, Ustaz. Itu beda. Dari situ aja kita udah berbeda. Terus kalau perempuan ini, biasanya itu lebih suka kalimat tidak langsung. Tapi kalau laki-laki itu lebih suka kalimat langsung. Contoh kalau perempuan ini minta tolong ya, mungkin ini terjadi juga di Akhwat LDK Lazam. Itu sekretariat belum selesai diberesin sama akhwatnya. Tolong ikhwannya itu nyebar proposal ya. Proposal belum disebar. Nah itu kan secara nggak langsung dia minta tolong. Ikhwan sebarin proposal ya. Tapi dia kemana-mana dulu tuh. Dia jelasin bahwa sekretariat dia belum rapi, kerjaan dia masih banyak. Ini proposal belum disebar. Intinya mah, sebarin proposal ya. Atau mungkin bagi yang sudah menikah, Mas, aku belum selesai nih beresin rumah nih. Anak-anak belum dijemput. Intinya apa tuh? Intinya minta dijemput, Ustaz. Nah, tolong jemput anak ya. Yeah. Jadi
Sulit ya Ustaz ya. Itu dia. Sementara laki-laki itu lebih suka yang langsung. Mas, To the tolong point. beresin A, B, C. Mas, tolong beresin depan rumah ya. Nah, kita bingung tuh beresin apa ya? Bisa jadi bersihin lantai, apa geserin kursi. Dia butuh spesifik. Nah, ada perempuan yang bilang ke saya, Doni, saya udah pakai kalimat langsung, tapi tetap aja suami saya nggak ngejalanin. Begitu nggak, Norman, Sofi, atau yang udah pernah nikah? Atau para istri yang Masya udah Allah. pernah nikah? Kira-kira Jawabannya sederhana. Ternyata laki-laki itu nggak suka diperintah tapi nggak sesuai. Jadi sulit untuk memerintah laki-laki. Nah, saya mau ngasih tips ini kepada calon ibu yang sekarang menyaksikan. Gimana sih cara menaklukkan hati pria? Yaelah. Iya, aduh. Itu kadang gimana Ustaz caranya? Kadang malah Nah, kita yang pengen menaklukkan hati wanita. Gitu. kalau laki-laki gampang naklukin hati wanita. Tapi wanitanya agak sulit. Kalau wanita salah satunya bisa untuk merintah tuh. Itu kenapa perempuan jangan gampang emosi. Kalau laki-laki itu panggilan pertama itu nggak diheroin. Kan sering tuh perempuan marah. Atau perempuan tuh sering marah. Kenapa sih? Susah banget diajak ngobrolnya. Saya ambil contoh laki-laki suka pegang HP misalkan. Terus dipanggil, Mas. Panggilan pertama masih cantik tuh, Mas. Masih. Panggilan kedua nadanya agak tinggi. Mas, masih nggak ngeroin. Panggilan ketiga baru, Mas, sambil teriak. Sehingga suaminya juga karena nggak punya ilmu, dia jadi, kenapa sih marah-marah mulu? Padahal nggak ada ilmunya. Laki-laki itu kalau sudah fokus, hilang pendengarannya. Pendengarannya berkurang. Jadi sampai sini, harusnya kita bisa mitigasi. Nah, saya mau ambil satu kisah dari Ummu Sulaim. Kisah sahabat. Masih pada fokus semua teman-teman? Masih. Ustaz. Coba angkat jempolnya dulu, saya mau tahu ini. Oh, baik ya, masih pada hidup. Ada kisah menarik terkait dengan pola komunikasi ini dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu suatu hari ditinggal oleh suaminya dalam keadaan anaknya sakit. Nah, ketika sakit, sang suami pulang dan menanyakan bagaimana kabar anak kita. Teman-teman tahu, ketika bertanya itu, kondisi anaknya yang bernama Abu Tolha itu sudah wafat. Sudah wafat dan Ummu Sulaim itu justru memberikan pakaian yang terbaik kepada Abu Tolha, ditaruh di tempat tidur, rumahnya dihias, disiapkan makanan enak bagi suaminya. Jadi dia ujuk-ujuk pas suami datang, gimana keadaan anak? Dia nggak bilang, anakku itu wafat, Mas. Anak kita wafat. Enggak. Ummu Sulaim dengan besar hati dia berkata, anak kita sudah lebih tenang. Lah iyalah lebih tenang. Udah wafat sebelumnya sakit. Tapi dia nggak ngomong gitu ya, ini saya analogi saja. Nah, oh iya, ketika suaminya melihat ternyata benar. Anaknya Abu Tolha lebih tenang di tempat tidur. Ternyata diajak makan suaminya itu dan ditanya kepada Ummu Sulaim, wahai suamiku, bagaimana kalau kita meminjam barang dan sudah waktunya untuk dikembalikan? Sang suami menjawab, barang itu harus segera dikembalikan karena itu bukan milik kita. Ummu Sulaim menyambut, begitupun dengan anak. Ya Rasulullah, istriku Ummu Sulaim ini menyampaikan musibah wafatnya anak justru di akhir. Kenapa nggak di awal tuh disampaikan? Apa kata Rasul? Rasul menjawab, Apa? semalam kalian habis melakukan hubungan suami istri ya? Ya. Nah, Rasul mendoakan semoga kalian dikaruniai keluarga yang baik.
keluarga yang penuh keberkahan. Ada hadis dari Anas bahwa ternyata karena doa Rasulullah SAW, malam hari itu ternyata sudah ada di janin Ummu Sulaim seorang anak yang bernama Abdullah bin Abi Tolha yang luar biasa. Anak inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya 7 anak yang ternyata seluruhnya hafiz Quran, hamilul Quran, dan seluruhnya hidup dalam keadaan sejahtera. Apa yang saya mau angkat dari kisah ini? Para istri, berbicara kepada suami, hendaknya ada caranya yang harus diperhatikan. Tidak boleh dengan nada yang lebih tinggi, tidak boleh posisinya lebih tinggi dari suami. Kalau suami duduk, ya kita harus ikut duduk. Dan seterusnya. Dan suami itu lebih kepada solusi. Berbicaralah ketika kondisinya tenang. Sama ketika Ummu Sulaim berbicara kepada suaminya itu setelah diajak makan dan sebagainya. Nah, ini pola komunikasi. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, saya punya tips terkait pola komunikasi. Halo semua, masih hidup? Masih, Ustaz. Masih ya? Tipsnya ada 5. Pola komunikasi. Yang ini menjadi problem yang biasanya dalam organisasi kita suka konflik, dalam kerja ada political office, dalam rumah tangga pun demikian. Nah, teman-teman, setiap kita itu punya baterai. Baterai ini kalau nggak di-charge, dia bisa drop, bisa lowbat, dan habis. Sehingga harus di-charge. Dan setiap orang itu harus dikasih bahasa kasih. Nah, bahasa kasih apakah melalui lisan saja? Tidak. Ternyata bahasa kasih itu ada 5. Nah, ini catat baik-baik sebagai modal utama kita dalam mengarungi rumah tangga atau dalam berorganisasi. Sehingga organisasi itu nggak kebanyakan konfliknya gitu. Sehingga lebih banyak berantem di internal, sehingga ribut di internal. Orang nggak menerima manfaat atas kehadiran organisasi kita. 5 tipsnya. Yang pertama, ada orang itu bahasa kasihnya suka dipuji. Suka di, Anorman ganteng banget habis nikah ya, Masya Allah. Ada Ahnoval nih, kelihatannya makin sejahtera hidupnya. Masya Allah. Dan lain sebagainya. Itu karena ada pujian. Nah, teman-teman, ada orang tuh sukanya dipuji. Tapi ada juga yang nggak suka dipuji. Sukanya bahasa kasihnya adalah dilayani. Dilayani. Pelayanan. Jadi dia harus dilayanin seperti bos. Baru dia merasa tersanjung. Dia merasa tercharge kembali baterainya. Itu namanya pelayanan. Kalau dalam suami istri, kalau ada genteng bocor, ya suaminya yang tambel. Kalau ada cat yang luntur, suaminya ngecat. Kalau istri haus, suaminya ngambil minum sambil mijit-mijit. Pelayanan. Karena kalau orang Betawi biasanya lebih suka dilayani daripada diberikan kata-kata puisi. Nah, gue mah yang penting bisa hidup, dapur ngebul aja. Ada pelayanan. Nah, yang ketiga, adanya sentuhan. Diusap-usap, elus palanya, dipijit-pijit, sentuhan. Nah, yang keempat, ada juga orang yang bahasa kasihnya melalui quality time. Jadi kalau udah main, fokus sama keluarga, dia merasa dihargai sekali istri tersebut. Quality time. Beda ya, kalau kita sambil nelpon, tahu-tahu main sama anak, nih bolanya ambil. Beda dengan kita taruh HP kita, lalu kita main fokus sama anak. Itu anak akan menerima. Begitupun dengan istri. Ngobrol sama istri sambil pegang HP. Bun, ini gimana terkait ini? Dia nggak respect. Tapi kalau tatap matanya, bicara kepadanya dari hati ke hati, dia akan merasa dihargai. Ada yang begitu polanya, cukup pakai quality time. Tapi ada juga nih kebanyakan perempuan ini.
Itu bahasa kasihnya kalau diberikan hadiah. Wah, Ya. jadi kalau ada hadiah tuh udah senang banget. Nah, gua nggak perlu dah pujian-pujian, gombalan-gombalan. Yang penting dapur tuh ngebul, hidup sejahtera, begitu kontrakan lunas dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau kasih tips ini ya. Setiap kita itu punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Ini penting. Bagi seorang pemimpin organisasi, dia harus tahu orang yang dipimpinnya. Oh, ternyata Afadla ini lebih suka dipuji. Antum kerjanya luar biasa nih, suara antum bagus, Qurannya bagus, Masya Allah, semoga istiqomah. Tapi boleh jadi Raffi itu dikasih hadiah aja udah senang dia. Nggak perlu tuh digombal-gombalin. Penting kasih hadiah, udah senang. Tapi ada juga, mungkin tipikal Sultan ini ya, dia dirangkul aja tuh. Dirangkul aja. Udah nggak usah diomongin apa, dirangkulnya udah senang dia. Jarang yang begini. Yang kebanyakan tuh yang minta hadiah. Nah ini nih model-model begini para perempuan nih. Udah gitu mintanya di tanggal tua. Waduh udah kagak tahu diri bener kan. Udah rusak urusan begini. Nah teman-teman, saya mau kasih tips bagi teman-teman agar tahu. Setidaknya harus tahu 2 bahasa kasih yang paling kuat pada diri pasangan kita. Atau pada diri orang tua kita. Atau pada diri orang yang kita pimpin. Karena dengan itu setiap orang beda-beda. Dia nyaman dengan kita kalau kita turutin bahasa kasihnya. You get the point guys? Bahasa kasih ini penting. Yap, bahasa. Nah, jadi kadang-kala ternyata istri itu nggak perlu neko-neko, nggak perlu gajinya besar, nggak perlu dibelikan tas-tas branded, HP-HP mahal, nggak perlu. Ada kalanya cukup pakai sediakan waktu atau bahu untuk bersandar aja udah senang istri. Oh, ya Allah. Yang penting bahu kuat, Ustaz. Iya. Nah, ini kayaknya nyindir saya dia nih. Yang ngomong siapa nih? Karena saya kurus, jadi kelihatannya nggak kuat. Udah ngesatin ya. Minum dulu ya. Monggo yang ada gorengan, ada martabak, minum dulu. Kalau yang nggak ada ya telan ludah sendiri aja masing-masing. Nah, ini bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih tadi teman-teman? Ada 5, Ustaz. Ada 5. Ada 5. Pelayanan, sentuhan, quality time, sama hadiah. Bagi seorang anak usia 1 sampai 3 tahun, ini semuanya harus dipenuhin. Saukin yang sudah punya bayi ya. 5-5-nya harus dipenuhin. Pujian, pasti kan kalau kita ketemu anak kita tuh, ih ganteng banget. Ih kamu lebih ganteng deh daripada tetangga, anaknya tetangga. Ih kamu imut banget. Cerdas ya anak ayah ya. Dipuji. Terus kita layani. Pampersnya diisi, kita ganti, kita mandiin, kita suapin, pelayanan. Kita sentuh palanya, kita berikan waktu terbaik, quality time. Kalau ketemu mainan, kita beliin, ya kan? Betul nggak, Sauki? Iya bang, benar. Ini bagi seorang anak, 5-5-nya harus kita penuhin. Coba teman-teman bayangin ya, kalau anaknya yatim piatu, tidak punya orang tua. Ini bahasa kasihnya tidak dapat. Datang ke panti yatim, orang santunan cuman begini-gini, terus ngasih dipoto cakra, mempermalukan malah. Ya kan? Nah, itu kenapa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengurusi anak yatim, ana waha ula il yatim hatim fil jannah. Aku dan anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Apa maknanya? Sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat, Oh, ya. betul sekali. Itu kenapa saya titip kepada ibu, bapak, teman-teman sekalian yang punya keluangan rizki, kelapangan rizki, hendaknya sering-seringlah santunan, berbagi kepada anak-anak yatim. Gak perlu diekspos atau mempermalukannya ya. Sering-seringlah. Sisihkan harta yang kita miliki walaupun sedikit. Oke, dengan itu semoga berkah.
Karena anak yatim piatu ini nggak punya 5 sentuhan. Coba teman-teman bayangin, orang yang nggak punya bahasa kasih, nggak terima sentuhan kasih, itu masa depannya bisa dipastikan tidak stabil, tidak jelas, mentalnya tidak terbangun. Apalagi kalau ketemu lingkungan yang mohon maaf tidak baik. Makanya mudah terkontaminasi. Berapa banyak anak-anak kaya konglomerat tahu-tahu jadi anak-anak pang. Karena orang tuanya sibuk nyari harta, ngurusin kerja, anaknya nggak keurus sehingga nggak dapat bahasa kasih. Dia dapat bahasa kasihnya itu di lingkungannya. Lingkungannya itu suka muji-muji dia, keren bro, motor lu gayanya keren banget, rambut lu oke banget. Karena bahasa kasihnya adalah pujian. Atau bahasa kasihnya kalau dia preman, dia suka dilayanin sama anak-anak buahnya. Nah, sampai sini nangkep problem masalah kita? Yang menjadi rusak di rumah tangga, rusak di organisasi, rusak di kerjaan, karena tidak paham bahasa kasih. Nah, ini karena udah 10 menit lagi mau selesai, saya percepat saja. 2 terakhir, itu tipsnya, bahasa kasih ada 5. Nanti some days kita bisa explore lebih jauh. Yang selanjutnya, agar keluarga kita terbangun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu harus punya goals. Harus punya tujuan yang jelas. Kita mau kuliah lagi kapan? Kita mau umroh atau haji kapan? Kita mau bikin yayasan kapan? Kita mau bermanfaat untuk orang lain kapan? Begitu seterusnya. Nah, kalau goals nggak tercapai, itu konsekuensinya apa ya? Dan cara ngukurnya gimana ya? Saya sama istri punya aplikasi Mutabah Yaumiyah, yang itu bisa custom mengikuti target-target kita, tidak hanya ibadah, tapi target-target lain. Nanti saya bisa share. Atau mungkin teman-teman sudah punya ya aplikasi Mutabah Yaumiyah, evaluasi. Nah, bahkan saya punya peraturan tidak tertulis ini. Norma Nasauki terkait komunikasi. Kan ini masalah yang sering kita hadapi ya sebagai keluarga. Pasti di antara kita dalam organisasi pernah berantem. Selek komunikasi. Betul? Pasti tadi, betul. Pasti. Begitupun dalam keluarga. Saya punya perjanjian sama istri. Kita boleh berantem, kita boleh marah-marahan, tapi ada batas waktunya. Kapan itu? Ketika azan berkumandang, itu tandanya Allah menyuruh kita Putus-putus. putus-putus. Suaranya putus-putus. Dia kembali. Pasti saya punya konflik komunikasi. Saatnya kita bayar-bayar ya. Ada janji. Jadi itu pesan yang tidak tertulis, komitmen. Kalau azan berkumandang, saatnya kita maaf-maafan kembali. Itu mungkin Asauki bisa dipraktekkan ya sama Norman dan Siap, insya Allah. Sama di LDK, boleh marah-marahan, boleh berantem, boleh banting meja, kursi, boleh. Kapan? Pas rapat aja. Kalau udah rapat kita harus peluk-pelukan lagi. Maaf-maafan. Jangan lepas rapat kita bilang gua nggak setuju tuh sama pendapat gitu, itu nggak gentle. Gitu. Nah, terakhir, tips yang terakhir untuk membangun ketahanan keluarga adalah saling tumbuh. Atau dengan kata lain harus ada self-development. Harus ada pengembangan kapasitas antara suami istri. Baik iman ataupun ilmu. Jadi bukan berarti kalau udah berkeluarga itu nggak belajar, nggak saling ngingatin dalam kebaikan. Justru itulah. Karena kalau tidak dibarengi dengan pengembangan diri, maka keluarga itu akan menjadi hambar. Apalagi mohon maaf, kalau suaminya tidak tahu agama, ngaji belum bisa, pengetahuan agamanya rendah, ya kan? Suami juga sama. Dulu biasanya dilayanin sama orang tuanya, ya sekarang harus masakin buat suaminya. Dulu jadi pimpinan di kampus, sekarang harus jadi pelayan di keluarga dalam tanda kutip. Ya kan? Maka harus ada pengembangan kapasitas masing-masing di antara kita. Nah, itu 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ridho, yang kedua pola komunikasi, yang ketiga kita harus punya goals, tujuan yang jelas, yang keempat pengembangan kapasitas.
Cuma 4, bukan 5 ya. Dengan itu, semoga insya Allah akan lahir keluarga-keluarga yang transformasi tidak hanya urusan dunia, tapi bisa bertransformasi dalam urusan akhirat. Kita bisa bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena percayalah, istri atau pasangan yang diberikan kepada kita sejatinya untuk melengkapi kekurangan yang kita miliki. Pasti pasangan kita punya kekurangan, pasti tim organisasi kita punya kekurangan. Tugas kita bukan meratapi kekurangan itu, tapi justru untuk melengkapi kekurangan. Ingat, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Itu saja teman-teman untuk sharing pada malam hari ini. Saya berdoa semoga bisa menjadi aksi nyata bagi kaula muda, tidak hanya gaya-gayaan Zoom As bertemakan keluarga, tapi juga habis ini langsung bangun mindset untuk langsung membangun ketahanan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah diberikan sebuah materi yang sangat jelas gitu bahwa banyak gitu di sini yang pasti gini Ustaz, ingin si A, ingin si A ingin jadi, gue maunya dia menjadi istri gue gitu, atau saya maunya dia istri saya gitu loh. Tapi kan itu kan hanya keinginan pribadi gitu. Jadi buatlah sebuah tujuan dan goals yang tepat gitu. Bahwa kalau misalkan memang di saat di perjalanan itu tidak bersama dia dengan yang kita harapkan, bahwalah kita harus ridho bahwa pilihan Allah yang terbaik gitu. Dan mengingat waktu sudah di pukul 9 malam, sampailah kita di sesi tanya jawab, dan saya akan bacakan kembali peraturan tanya jawab. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan seputar topik diskusi kita pada malam hari ini dengan cara chat di kolom komentar. Saya ingin bertanya dengan format nama _ asal institusi _ pertanyaan. Kemudian diperbolehkan mengaktifkan mikrofon untuk bertanya langsung setelah diizinkan oleh moderator. Ya. Tadi sudah ada yang masuk pertanyaan dari Universitas YRC. Silakan, Saudara Alvin Raihan, untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, Apaan videonya nggak nyalain ya? Ini pertanyaan Ana, Ustaz. Ketika kita sebelum menikah kan ada proses ta'aruf, Ustaz. Nah ini bagaimana ketika kita proses ta'aruf itu kita supaya mengenal pribadinya lebih jelas dan juga minatnya ketika sebelum terjadinya pernikahan agar tidak terjadi miskomunikasi dan perbedaan pandangan gitu, Ustaz. Supaya ya sekufu lah gitu kita bisa pandangannya sama ketika sebelum menikah, supaya ketika menikah terjadi itu tidak ada miskomunikasi gitu, Ustaz. Ya, cukup. Sudah ingin ditanyakan hanya itu? Ya. Saudara Alvin? Ya, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, Doni, atau berat untuk saya jawab karena saya belum melakukan, saya akan jawab tidak bisa ya. Karena saya bukan berarti orang yang paling berpengalaman, tidak. Di sini banyak orang-orang yang saya lihat lebih baik, lebih pantas sebenarnya. Ini kebetulan aja nih, tugas yang sharing saya. Tapi sejatinya teman-teman bisa sharing satu sama lain kalau punya masukan ya. Baik Ustaz. Nah, silakan Ustaz menanggapi. Langsung atau ditampung dulu? Langsung ya? Iya, langsung Ustaz. Saya syukron Alvin dari YRC, salam kenal. Nah, jawabannya pertama, untuk mengetahui itu kita harus melalui proses. Dengan proses yang baik, benar, tidak main belakang.
Kalau kita harus main depan. Main depan tuh ketemu sama walinya. Yang pertama, kita bisa bertukar CV. Dalam CV itu selain identitas pribadi, itu diketahui juga kriteria yang kita butuhkan, baik fisik ataupun non fisik, ataupun kriteria keluarganya, latar belakangnya, visi misinya dan sebagainya. Itu diketahui melalui CV, sama seperti open recruitment kerja. Nah, tentu bertemu secara virtual seperti ini dengan bertemu secara langsung, kehangatannya berbeda. Ini saya nggak tahu nih yang nggak ngaktifin video ini bisa jadi kan lagi balesin WA mantan atau stalkingin Instagramnya dia. Padahal kita lagi berbicara agar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, who knows. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, maka bertemulah secara langsung yang disebut dengan nazar. Melihat. Disitulah proses nazar itu kita bisa berdiskusi langsung, mengetahui cara dia berbicara, cara dia menjawab sebuah permasalahan. Boleh. Tentu ditemani wali atau tidak berdua ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bertanyalah dengan teman sekitarnya. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu ingin mengetahui seseorang, maka tanyalah lingkungannya. Tanyalah orang-orang atau teman-temannya. Pasti dia tahu karena sudah berinteraksi lebih lama. Ini gimana tipikal Dede Lukman Hakim. Karena kalau kita tanya langsung ke Dede, pasti dia akan jawab dirinya baik. Yang baik-baik pasti dia ucap. Yang buruk-buruk, misal doang ini ya. Dia mah jarang ngomong. Sekalinya ngomong minjem duit. Gitu. Kalau ketemu Fadlan tuh adem. Gitu. Kayak lantai musola. Misalkan. Ketemu misalkan Anu. Itu bawaannya udah kayak ketemu tromol Jumatan. Datang cuma mintain infak aja dia. Nah, itu teman-temannya biasa lebih tahu karena lebih lama. Nah, yang terakhir, yang keempat, tipsnya adalah istikharah. Istikharah itu bukan berarti memilih di antara pilihan, tapi meminta kemantapan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mantap, pasti hati kita pun akan mantap. Kalau tidak, maka tinggalkan. Jadi tolong diluruskan bahwa istikharah bukan kaitannya saja dengan memilih di antara pilihan, tapi untuk meminta kemantapan hati. Itu saja 4 tipsnya. Ya, syukuran, Ustaz. Ya, bagaimana Saudara Alvin? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Nah, cukup jelas. Cuman Kalau ada yang mau sharing boleh juga ya di chat nanti biar diaktifkan videonya. Mungkin saya ada yang kurang. Feel free. Ustaz, kalau ta'arufnya mungkin agak lebih lama nggak apa-apa, Ustaz? Boleh, tapi harus ada batas waktunya. Misalkan batas waktu kita taruh sampai berapa? Kapan? Kita proses istikharah itu sampai kapan? Kita mau nikah kapan? Nah, ini akhwat juga harus cari tahu. Jangan sampai ternyata dia nikahnya masih 2045. Nah, dia udah datang ke rumah kita 2020. Lah kan itu jayus, itu apa ya? Halu gitu. Maka akhwat itu wajib untuk menanyakan. Dengan itu sebagai bukti komitmen. Oh, ini terlalu lama kayaknya. Nanti banyak hasutan nih. Gak kuat kalau nunggu terlalu lama. Boleh saja. Bagaimana, Saudara Alvin? Ya, paham. Cukup. Ya, syukran Ustadz Hardia Gusman atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saudara Sultan dari Jakarta Selatan. Nah, silahkan Saudara Sultan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas materinya Ustaz. Afwan. Terus barakallah buat Akh Alvin. Kayaknya bentar lagi. Belum lulus. Belum lulus. Ya, insya Allah ini Ustaz, mungkin saya ada pertanyaan yang ini juga belum terjawab ya. Karena memang saya belum berpengalaman. Antum tahulah maksudnya, gitu kan.
masih single, kalau jomblo lain ya. Ini masih single, masih berjuang. Nah, jadi Ana ada pertanyaan, Ustaz. Kalau dalam Al-Quran kan ada banyak contoh tentang pernikahan ya. Ada yang dia itu berlangsung baik, dua-duanya sama-sama soleh gitu ya. Terus tadi disebutkan ada yang cerai. Cerai itu karena perbedaan visi tadi ya. Nah, cuman kalau dalam pandangan umat Islam, jadi ketika ada perceraian dalam istilahnya seorang muslim dan muslimah, gitu ya, Ustaz. Apakah itu bisa dibilang masih bisa dibilang ya nggak bisa dibilang keluarga yang baik ya, Ustaz, tapi apakah itu, jadi kan banyak contoh, gimana ya neranginnya ya, jadi kan banyak contoh tentang pernikahan gitu ya, tapi ada juga contoh pernikahan yang nggak sukses gitu, nampaknya nggak sukses gitu, Ustaz. Kalau terjadi, jadi tolak ukur pernikahan yang sukses itu seperti apa? Apakah nggak boleh ada perceraian dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kan kita pernah mengenal sebuah konsep, yaitu semakin dekat kepada Allah, maka suami istri itu akan semakin dekat juga. Gitu ya. Seperti kita digambarkan, kalau segitiga itu puncaknya adalah Allah, titik yang lainnya itu menuju Allah. Semakin menuju Allah, maka semakin dekat. Gitu. Nah, pertanyaannya, jika terjadi istilahnya kegagalan secara teknis dalam menikah, terjadi perceraian, apakah itu artinya ada yang nggak berjalan menuju Allah? Artinya, apakah ada salah satu dari keduanya itu yang nggak soleh? Atau seperti apa menurut Ustadz? Apakah karena mereka berdua itu tidak bertakwa kepada Allah, sehingga akhirnya Allah pisahkan? Nah, menurut Ustadz itu seperti apa? Pertama tadi, tolak ukurnya pernikahan sukses seperti apa? Yang kedua, apakah dalam konsep ini seperti apa, Ustadz, pandangannya? Ustadz, gitu. Mungkin itu aja, Ustadz. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang jelas. Baik. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu agak berat secara moral bagi saya menjawab. Karena bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi yang saya tahu bahwa pernikahan, terjadinya perceraian itu pasti tidak disukai Allah. Tapi diperbolehkan manakala dalam pernikahan itu tidak adanya manfaat lagi yang diambil. Artinya yang ada justru kezoliman. Satu sama lain merasa dirugikan, terjadinya kekerasan, tidak dinafkahi lahir ataupun batin, dan seterusnya. Itu panjang babnya ya. Dan saya rasa tidak fair, tidak adil kalau menilai itu dalam sisi jadi saya tidak. Yang pertanyaan yang pertama yang saya mau jawab, tolak ukur pernikahan, jawabannya simpel. Kalau keduanya itu tumbuh baik secara ilmu ataupun iman, manakala bersamanya surga akan selalu terasa dekat. Meskipun nanti akhirnya berpisah, Ustaz. Itu case lain dalam proses. Tapi dalam perjalanannya dia akan menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau masing-masing bisa tumbuh. Bagaimana kalau akhirnya dia cerai juga? Nah, disitulah godaan-godaan yang dalam rumah tangga memang tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kadang ada kalanya frekuensinya tidak sama, komunikasi yang tidak sampai, atau mungkin goals-nya yang sudah berbeda. Dan setiap orang lumrah memiliki itu. Yang saya maksud, kalaupun pada akhirnya berpisah, boleh jadi itu adalah kebaikan buat keduanya, karena tidak ada lagi maslahat yang diambil dari pernikahan. Kenapa pernikahan yang baik? Kalau ibadah kita makin dekat, iman kita makin tumbuh, ilmu kita bertambah luas. Jadi justru bukan berarti karena menikah, istri harus di dapur, sumur, kasur saja.
Kita harus mendorong mereka melanjutkan kuliahnya karena dia akan menjadi guru pertama dari anak-anak kita. Kita pun sebagai suami tidak semata-mata mencari pundi-pundi uang yang pada jauh dari kata keberkahan karena itu akan dimakan oleh anak istri kita. Disinilah nilai ibadahnya saling mengingatkan. Mungkin itu Sultan, mohon maaf kalau belum menjawab. Oke. Ya, syukran Ustaz Hadi. Nah, lanjut. Semakin malam kayaknya makin ramai Ustaz nih untuk bertanya, 20 menit makin lagi seru ya. nih. Karena sambil ada yang kerja juga Ustaz nih. Saudara Sabili Rosyad nih katanya. Masya Allah. Sambil kerja. Masya Allah. Malam-malam masih kerja Ustaz. Malam kerja apaan ya? Nah, ini perlu ditabayin Ustaz apa ini. Work from home. Masya Allah. Lanjut ke Makasih pertanyaan yang juga ketiga. teman-teman yang sampai jam segini masih standby. Dan sekali lagi, feel free untuk sharing ya. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan Sultan, boleh. Masih ada 68 orang, semoga semua masih hidup, masih nafas, paket masih kuat ya. Ya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan ketiga. Nah, beliau ini minta dibacakan saja pertanyaannya. Dari Aat Nurhayati, Unisa, Kuningan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau bertanya terkait adanya goals, tujuan. Apakah ketika sebelum menikah visi misi dalam pernikahan itu penting Ustaz? Lantas, bagaimana jika kita dipertemukan dengan si dia bukan lewat ta'aruf? Bagaimana cara yang baik agar bisa mengetahui visi misi dia, juga bisa menolaknya secara baik ketika visi misi dia tidak sama dengan kita? Afwan, Ana via chat aja ya, kata beliau seperti ini. Di Afwan. Nah, ini pertanyaan unik ya. Saya mau ke Ciputat. Dan ini Pak Doni mau ke Ciledug. Tujuan kita berbeda. Mana mungkin tujuan yang berbeda, kita menggunakan kendaraan yang sama. Pakai kendaraan Metro Mini yang arah Blok M tuh. Doni sampai ke Ciledug. Nah, saya kemana tahu itu nyampenya dia. Nyasar. Karena kendaraannya beda. Jadi tidak ada yang salah dalam perbedaan visi misi. Misalkan Fadlan concernnya di Al-Quran. Sehingga pengen banget punya istri yang hafiz Quran, ingin mendirikan rumah baca Quran, setidaknya istri concern dalam Quran. Wajar karena cita-citanya ingin mendirikan rumah Quran. Sehingga dia mencari tipikal istri. Sementara calonnya itu tidak punya concern di Quran. Concernnya di bahasa Inggris. Nah, dari sini saja sudah tidak ketemu dan tidak boleh dipaksakan. Karena nanti ujung-ujungnya pasti kecewa. Ini yang bermasalah kalau menikah hanya karena tataran fisik. Karena yang menikah karena fisik pasti dia akan kecewa manakala pasangannya menua. Menikah karena harta pasti dia akan kecewa manakala hartanya hilang. Jadi menikahlah karena sebuah nilai. Karena itulah kita bisa tumbuh bersama. Nah, teman-teman, jadi untuk mengetahui visi misi itu sangat penting dan harus dideklar dari awal. Tujuan hidupnya apa, proposal hidupnya apa. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana kalau bertemu tidak lewat ta'aruf? Ta'aruf itu cara ya. Kalau memang sudah kenal lebih dulu, misalkan karena satu organisasi, sudah lama berinteraksi, tidak perlu lagi ta'aruf. Langsung aja datang ke walinya. Bapak ridho nggak anaknya mau saya ambil? Kalau enggak ya mundur. Bilang aja, enggak, oh ya udah makasih Pak, pulang. Gitu doang. Kalaupun nggak sesuai visi misinya, sampaikan baik-baik. Yang tentu tidak boleh menyerang personal ya. Nah, ini pentingnya bagi ikhwan akhwat untuk menjaga privasi seorang. Kalau sudah memegang CV atau sudah tahu karakter calon pasangannya ternyata tidak sesuai, haram bagi kita untuk mengumbar-ngumbar aib atau kekurangan calon kita tadi. Tidak boleh. Jadi, mohon maaf ini. Bahkan kalau proses ta'aruf atau nazar, kita boleh bertanya, Ukhti, anti punya kekurangan fisik nggak? Boleh.
Nanti punya penyakit nggak? Boleh. Atau mungkin ada yang tipikalnya terkait fisik tertentu, rambutnya harus panjang, kita boleh tanya. Dan lain sebagainya. Jadi itu saja, kalau ta'aruf hanya proses cara, kalau memang sudah saling mengenal bisa langsung ke proses selanjutnya. Itu saja, Ukhti. Ya, terima kasih Ustadz. Dari pertanyaan Aat Nurhayati tadi ya, dari Unisa Kuningan. Nah, kita lanjut Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Dari Uhti juga Ustadz nih, Latifah. Dari Poltekkes Jakarta. Saya bacakan saja lah Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila wanita yang melamar duluan? Tanpa melalui CV dan tanpa melalui murabiah. Boleh. Silakan Ustaz. Justru banyak para sahabiah itu yang justru melamar langsung laki-laki. Boleh. Dan perlu diingat teman-teman, kadang kan sebaliknya ya, kita hanya tahu mungkin laki-laki yang melamar. Boleh juga perempuan kalau bertemu laki-laki soleh, itu menyatakan cintanya secara langsung. Tapi siap-siap juga untuk patah hati. Kalau memang ternyata ikhwannya tidak suka. Ingat, yang perlu saya tekankan ini karena keberanian ya. Saya hargai sekali keberanian orang-orang yang maju seperti itu. Perlu diingat, menikah adalah nasib. Mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi kau tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Jadi tugas kita hanya ikhtiar saja. Pada akhirnya, jodoh kita itu adalah takdir kita. Jadi maju aja Ukhti kalau udah ada ikhwan. Mungkin yang muncul sekarang di video, langsung tag aja secara private itu. Bagaimana dari Ukhti Latifah? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Ya, dari Aat Nurhayati tadi Ustaz, syukron Ustaz jawabannya, kata Ustaz dan lanjut nih, sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya lagi Ustaz. Dari Evan Febrianto Ustaz. Dari Universitas Buduluhur nih. Bagaimana hukumnya bila dipuji secara berlebihan Ustaz? Hukumnya secara berlebihan gitu Ustaz dipuji. Silakan Ustaz untuk menjawab. Ingat, segala kebaikan yang kita miliki, kehormatan, kemuliaan, itu semata-mata karena Allah tutupi aib-aib kita. Kalaulah saja Allah buka sedikit aib kita, atau berubah aib itu menjadi bau yang sangat menyengat, atau berubah dalam bentuk titik hitam di wajah, pastilah tidak ada orang yang berkenan berteman kepada kita. Maka ketika kita dipuji, hendaknya kita menunjukkan itu kepada Allah. Itulah kenapa ketika mendapat pujian kita hendaknya mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Jadi, ingat, seringkali ini kita lebih siap dipuji daripada dikritisi. Betul? Betul. Ya, betul. Padahal pujian. Padahal dua-duanya adalah ujian. Nah, teman-teman, kaum baper biasanya ini ya, semuanya ini, pujian manusia itu tidak membuat kita mulia. Sebagaimana cacian dan makian tidak akan pernah membuat kita menjadi manusia yang hina. Jadi keep calm and stable aja. Kalau dipuji itu milik Allah, kalau dicaci, maki, kita patut introspeksi diri. That's the point. Bagaimana Saudara Evan? Apa sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Kak Doni, Kak Putra. Ya. Syukran Ustadz Hadia Gusman atas jawabannya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi nih untuk sesi tanya jawab kali ini. Pada malam hari ini masih kita tunggu ya 10 menit lagi, dan banyak dari Ikhwan maupun Akhwat nih. Kita tunggu pertanyaannya.
Tapi sambil Ini sembari Andoni kita ya, sebelum lanjut ke pertanyaan, saya kaget juga nih. Ini masih udah 69 orang ya. Yang saya baru Iya. tahu ternyata anak-anak muda sekarang paket kuotanya kuat juga ya. Saya pakai wifi, Pak Ustadz. Oh, pakai wifi udah oh pasti. wifi. yang bikin Sevel bangkrut di samping Budi Luhur ini. Beli Oh, aqua tuntutan 2, belajar, Ustaz. numpang wifi 2 jam. Tuntutan belajar. Sudah dapat subsidi Buat sebenarnya teman-teman Ustadz yang ada dari yang mau orang tua. sharing Ya. juga boleh. Ada yang mau menyampaikan pandangan lain juga boleh. Mungkin sambil kita ada mungkin yang ingin disampaikan teman-teman sekalian. Dan kalau memang belum, kita sembari tunggu pertanyaan yang lain Ustadz. Baik. Sudah banyak tadi yang saya dapat gitu. Mungkin teman-teman juga dapat materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz sendiri. Banyak masalah gitu yang terjadi di keluarga gitu. Masalah yang tidak teridentifikasi gitu. Bagaimana caranya kita tahu gitu kalau anak kita atau istri kita punya masalah gitu Ustaz. Bagaimana caranya kalau anak tuh kan pasti banyak lah. Jadi orang tua kerja pulang malam, anak kadang-kadang kalau saat orang tuanya udah pulang, anaknya udah tidur duluan gitu Ustaz. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah yang ada di dalam keluarga itu sendiri Ustaz? Nah, menarik nih, agak berat pertanyaan. Nah, pertama, cara identifikasi paling mudah adalah melihat gerak-gerik keseharian. Karena kita tahu istri kita tuh kalau senang ngapain. Oh, biasanya senang tuh kalau udah mau tanggal-tanggal muda. Oh, itu senang itu. Wah, apalagi kalau dibeliin sesuatu yang disuka atau kita pakai bahasa kasih yang dia suka. Ingat, bahasa kasih setidaknya harus ada 2 poin besar yang diketahui. Dari 5 poin bahasa kasih, 2-nya harus ada yang kuat dan kita ejawantakan. Kalau ingat, usia 1-3 tahun itu semuanya, tapi kalau udah 3 tahun ke atas, udah mulai spesifik, bahasa kasihnya tertentu. Makanya nggak perlu bingung kalau ada pasangan yang nggak suka di beberapa di antaranya. Nah, jawabannya adalah kita tahu dalam bentuk keseharian. Karena rasa itu adanya di hati. Sehingga kita tahu dan kita bisa merasa kalau istri kita atau anak kita ada masalah. Apalagi seorang ibu itu punya dalam tanda kutip ikatan batin dengan anak. Pernah nggak anak-anak kos di sini tahu-tahu lagi nggak punya uang, belum bayar kosan, nggak punya makanan atau punya masalah berat karena dijulitin sama teman-temannya, terus tahu-tahu orang tuanya nelpon. Padahal kita nggak pernah ngasih tahu masalah kita ke ibu kita. Kenapa itu terjadi? Karena ada ikatan batin. Nah, cara paling sederhana bisa terlihat dari wajahnya, gerak-gerik yang tidak biasa. Nah, benar sekali Ustadz. Tadi yang Ustadz sampaikan bahwa kita tidak melakukan ya benar dari gerak-gerik ibu kita, tiba-tiba anak pribadi pun saat anak melakukan suatu hal, saat ibu anak bertanya, kok tahu gitu loh. Itu sangat Kayaknya tuh apa belum ya? bayar kosan nih sekarang ya. Saya di Ada- rumah ada orang tua, Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang ingin bertanya nih Ustadz? Ada masuk pertanyaan dari Satu pertanyaan lagi ya. Nanti selebihnya boleh sharing dari yang lain. Saya persilahkan sekali. Karena sudah 6 menit terakhir. baik Nanti Ustadz. kita bisa silaturahim di Instagram. Dari Rima dari UPN VJ ini Ustadz. Izin bertanya, Ustadz bilang nanyain kekurangan fisik saat ta'aruf diperbolehkan. Batasan fisik seperti apa yang diperbolehkan untuk menolak calon pasangan tersebut? Silakan Ustadz jawabannya.
batasan fisik yang memang tidak dikehendaki oleh calon kita. Misal, calon kita nggak suka punya istri yang vertigo. Calon kita nggak suka punya pasangan yang, mohon maaf, badannya kurus. Dan setiap individu pasti memiliki kriteria yang berbeda-beda. Dan itu sah-sah saja. Selama kita bisa menjaga kerahasiaan. Karena ini yang nggak terlihat. Malah menjadi zolim, Mbak. Kalau misalkan kita punya kekurangan fisik tapi tidak disampaikan di awal. Mohon maaf ya, misalkan. Ini hanya contoh sekali lagi ya, na'udzubillah. Kita sudah divonis oleh dokter nggak punya keturunan. Karena rahim kita bermasalah. Kita nggak sampaikan itu ke calon, padahal calon kita itu pengen punya banyak keturunan. Itu kita udah zolim. Kita punya penyakit yang sebenarnya calon kita nggak suka. Istri yang punya banyak penyakit. Itu saya udah zolim. Itu kenapa harus disampaikan di awal. Dan tentu kriterianya masing-masing berbeda. Sah. Sah berarti Ustadz ya. Nah, banyak, tapi sayang sekali ada banyak pertanyaan yang sudah masuk Ustadz, tapi karena waktu sudah ingin menuju pukul 9:30, atau mungkin ada satu pertanyaan Ustadz. Oh, iya. Bagaimana Ustadz? Satu pertanyaan Ustadz ya. Silakan. Dari Nur Hayati Ustadz. Dari Universitas Islam Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai ayat yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu mengenai diperbolehkannya ikhwan itu menikah lebih dari satu. Sebenarnya ini apakah hanya sebuah kebolehan, solusi, atau seperti apa ya Ustadz? Karena nyatanya di masyarakat baru-baru ini ada yang langsung menikah dengan 2 perempuan dalam 1 hari. Itu bagaimana ya Ustadz? Syukron. Ngeri nih pertanyaannya ini. Belakang dulu Ustadznya. Parah dah. Ustadznya ngeliat belakang dulu. Ustadz. Bahaya Ini dong Ustadz. Coba ada yang berani jawab dari yang lain dulu. Kayaknya di TV ada ini. Mas berita. Monggo, ada teman-teman yang mau sharing kira-kira kenapa ya? Atau bahkan sudah mempraktekkan itu? Boleh jadi saya. Ustadz Hardi. Ya. Dari ada yang ingin share sepertinya. Jadi Saudara Evan, kenapa tadi? Lucu Pak Ustadz, pakai peci Pak Ustadz, enak. Gitu ya? Panas pakai peci. Ya enak adem. Ada yang mau sharing kenapa kira-kira ayat terkait poligami? Saya di luar kapasitas saya itu Mbak. Jadi kalau saya jawab boleh, ini ada istri saya dekat sini. Kalau saya jawab nggak boleh, saya harus nyampein argumennya. Jadi saya mohon maaf untuk pertanyaan ini pas ya. Udah kayak main quiz aja nih, pas. Tapi aman Ustadz. Nyari aman. Ya, mohon maaf bagi yang bertanya lagi karena waktu sudah habis ya. Sudah tepat pukul 9:30. Habis untuk sesi pertanyaan. Dan sampailah di penghujung ya. Di ujung acara. Kesimpulan pada diskusi pada malam hari ini ialah bahwa seorang pemuda harus memiliki kapasitas untuk ketahanan keluarganya gitu. Dan solusinya ada 4 tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hardi Agusman, bahwa harus ridho. Yang kedua, pola komunikasi yang harus baik gitu. Yang ketiga, punya tujuan.
Yang keempat itu saling tumbuh. Dari segi iman, Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya berikan kesimpulan. Demikian tadi diskusi kita pada malam hari ini dengan tema peran pemuda Islam dalam membangun ketahanan keluarga. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Doni, boleh saya sampaikan sedikit closing statement untuk malam ini? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, teman-teman, closing statement saya sederhana sekali. Solusi atas ini semua bagi kita yang belum menikah, salah satunya adalah terlibat aktiflah dalam organisasi. Karena disitulah kita terbiasa untuk menghadapi perbedaan pendapat. Karena disitulah kita terbiasa berkorban. Berusaha memberikan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri sendiri. Karena disitulah kita belajar untuk bertanggung jawab, mengemban amanah secara volunteerisme. Untuk itu, satuan terkecil untuk mencapainya adalah salah satunya dengan mengikuti organisasi. Nah, coba di depan teman-teman di sini ada yang suka ngopi nggak? Saya. Banyak. Saya kebetulan sambil ngopi nih, jadi saya terinspirasi dari kopi ini. Jarang. Saya mau tanya, ketika ada kopi, terus kita rasa kopi itu pahit banget. Kira-kira yang kita salahin kopi apa gulanya? Pasti setiap kita akan bilang kan, wah, kopi selalu salah. Ini kurang gula nih. Ya kan? Yang kita salahin biasanya gulanya. Kalau kopinya kemanisan, terus kita bilang, wah, ini gulanya kebanyakan nih. Oh iya. Masya. Tapi ketika kopi itu pas, siapa yang dipuji? Kopi. Luar biasa nih kopi. Nikmat bener aromanya, rasanya nikmat, aromanya sedap, kayak Torabika. Teman-teman, iklan. Saya ingin mengajak teman-teman, ada kalanya jadilah seperti gula. Yang larut, nggak kelihatan, tapi memberi banyak manfaat. Banyak memberi manfaat, tapi suka nggak dianggap. Tetap semangat untuk teman-teman untuk menebar manfaat, karena kebaikan itu sejatinya bukan untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Nah, semoga berkah teman-teman yang sedang ikhtiar dalam proses pernikahan, karena sejatinya pernikahan kita adalah bagian dari ibadah kita, bentuk pengorbanan sejati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu, dan semoga lepas dari sini sudah berubah statusnya. Saya Hardi Agusman, semoga silaturahim tetap terawat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, nggak mungkin teman-teman mau on di sini. Kalau tadi saya buka dengan pantun, seperti biasa saya tutup dengan pantun. Ada Pak Yayan makan nasi, dan cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hardi Agusman SIP selaku narasumber pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Doni Ramadan Saputra yang telah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dengan tema peran pemuda Islam dalam membangun ketahanan keluarga. Nampaknya tadi peserta diskusi hari ini sangat antusias, namun karena keterbatasan waktu, kita tidak dapat melanjutkan diskusi kali ini. Baiklah, sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelum saya menutup, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang hadir untuk mengisi presensi dan form evaluasi yang telah disediakan.
Jika ada tidak kenyamanan atas kesalahan dan kekhilafan kami dari panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih para peserta diskusi yang telah hadir. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tak lupa juga kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah acara diskusi online hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ali Sapasa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.